sebetulnya kadang-kadang teori-teori kepemimpinan itu kadang tidak berlaku juga, ya. Karena kalau dilihat dari syaratnya itu, syarat-syarat kepemimpinan biasanya tidak ini kalau dalam demokrasi seperti ini kadang-kadang tidak masuk akal ya. Karena dalam negara demokrasi, andai kata kalian pun bisa jadi pemimpin, yang penting dipilih orang, ya. Atau orang bodoh pun bisa, yang penting dia punya duit, punya pengikut. Jadi dia tidak perlu ada keterampilan, tidak perlu ada bakat, ya kalau di dalam negara demokrasi, karena tergantung dari, atau ada pemimpin yang bisa jadikan sebagai boneka juga, ya. Sebetulnya dia tidak punya bakat kepemimpinan, tetapi dia punya peluang untuk dimanfaatkan, ya mungkin karena kepribadiannya yang kelihatan mudah untuk menjaring massa, tapi sebenarnya dia tidak punya bakat, tidak punya keterampilan. Jadi dia pemimpin seperti ini nanti akan jadi boneka nanti ujung-ujungnya. Ini berbahaya sehingga sering gampang ketika menghadapi masalah-masalah besar karena memang dia punya mindset kepemimpinan. Jadi ketika menghadapi masalah dia harus banyak minta pendapat orang atau dia dengar pendapat satu ahli, tiba-tiba kemudian ada ahli itu tidak benar, diralat lagi akhirnya. Ya, jadi ini yang bikin bingung juga saya, Bu. Dalam negara demokrasi ini sebetulnya kalau teori-teori kepemimpinan itu syarat-syarat, bukan teori, kalau teorinya ada pasti ya. Syarat-syarat kepemimpinan yang kita kenal itu biasanya tidak berlaku di negara demokrasi, ya karena orang bodoh pun bisa, yang penting ada yang pilih, ya. Dipilihnya di sini bisa jadi karena dia punya pengaruh, apakah duit, ya atau yang lain, atau memang dia tidak punya apa-apa, cuma dia bisa dimanfaatkan, dia punya, misalnya dari sisi kepribadiannya, kemungkinan kalau dijual bisa laku begitu, ya. Itu artinya dia miskin, dia punya apa-apa, tapi karena kelihatan lugu misalnya, ya ini tidak menunjuk kepada person tertentu. Yang jelas dari sisi politik, pemasaran politik, ini marketing politik, ya itu bisa dijual, dan ada banyak begitu di Indonesia, itu orang nggak punya apa-apa, tapi dia ada kepribadiannya itu yang bisa dimanfaatkan, bisa dieksploitasi ya untuk kepentingan kepemimpinan itu, ya. Dan itulah yang mungkin kita rasakan di beberapa daerah. Ini orang-orang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Jadi dia tidak punya bakat, tidak punya juga keterampilan, ya hanya kemudian dia bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik atau politik besar. Tapi saya percaya bahwa sebetulnya kepemimpinan bisa dibentuk, ya. Tapi untuk kepemimpinan besar, memimpin umat manusia, memimpin bangsa-bangsa besar, keluar dari keterpurukan itu butuh bakat dan juga butuh pelatihan atau pembentukan. Itu sekian dari saya. Oke. Mungkin ada yang menambahkan dulu sebelum. Ya, saya Bu. Mau Barok. Pak Bu. Ya, Bu. Ya, Bu silahkan. Silahkan Pak. Oh ya, terima kasih. Iya, menarik sekali. Dan ini menjadi peluang sekaligus tantangan bahwa lembaga pendidikan kita ini sangat masih kurang ya terkait dalam hal pencetakan sebagai pemimpin. Mungkin yang ada diantaranya yang kita kenal pondok pesantren modern Gontor dan juga yang semisal itu mencetak ke para pemimpin-pemimpin. Namun terus terang bahwa ini baru sekedar memoles tahapan dasar karena kita juga selaku alumni kadang diminta untuk mencari pengalaman dan juga ilmu setelah lulus. Artinya ini menjadi peluang tersendiri bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan untuk mencetak para pemimpin-pemimpin. Kemudian juga sebetulnya dengan adanya kurikulum 2013 itu mewajibkan kegiatan ekskul wajib diantaranya kepramukaan itu untuk memasukkan unsur pendidikan sebagai pemimpin. Jadi sangat tepat sekali bahwa pemimpin itu di samping harus diciptakan atau dikondisikan, itu juga harus dibentuk juga dengan cara metode-metode seperti tadi, kayak kegiatan kepramukaan, kegiatan atau lembaga-lembaga yang khusus untuk mendidik hal itu dan seterusnya. Namun di sisi yang lain juga aspek rangsangan intelektual bagi seorang pemimpin itu juga harus diperhatikan. Sebagaimana
Kata Imam Asy-Syafi'i itu, kalau kita sudah jadi pemimpin, tidak ada waktu lagi untuk belajar. Sehingga pada masa belajar itulah kita harus betul-betul menghabiskan, sehingga ketika jadi pemimpin sudah saatnya untuk mengabdi dan mengabdi. Mungkin itu Bu tambahan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Maaf, Bu, silakan tadi. Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi menambahkan mungkin yang dari Pak Ali tadi terkait dengan kapasitas kepemimpinan atau leadership gitu Bu ya. Jadi kalau kita mencoba mentadaburi ya cerita tentang sirah Nabawiyah terkait dengan kepemimpinan, cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari gitu, yang mana beliau memiliki bakat kepemimpinan sebenarnya dari gennya gitu. Artinya beliau memiliki kecerdasan gitu ya tadi syarat-syaratnya pimpinan, kemudian riwayatnya beliau juga banyak meriwayatkan hadis, kemudian beliau juga tokoh suku yang disegani di Arab gitu. Tapi ketika masuk Islam justru beliau tidak pernah sekalipun diminta atau diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Jadi dalam kapasitas kepemimpinan itu disebutkan di sini ada 3 kurva gitu. Ada di bagian kanan di mana memang kapasitas kepemimpinan besar seperti yang disebutkan Pak Ali tadi gitu ya. Misalnya pemimpin negara gitu ya, pemimpin dunia dan seterusnya itu. Tapi ada juga yang kapasitas kepemimpinan yang rendah gitu ya. Kita mungkin hanya pemimpin di tingkat apa gitu ya, di level mana, sampai kemudian memimpin diri sendiri tadi. Tapi ada populasi yang di tengah gitu, yang tidak besar tapi juga tidak rendah. Gitu. Nah, kasus untuk Abu Dzar Al-Ghifari ini, mengapa beliau ketika masuk Islam tidak diangkat menjadi pemimpin oleh Rasulullah? Jadi teorinya mengatakan bahwa ketika memang sudah ada bakat, kemudian sudah juga dibentuk, tapi tidak kemudian tidak mampu juga menjadi pemimpin gitu ya, maka disitulah sebenarnya letak dari takdirnya gitu, bahwa ketika Abu Dzar Al-Ghifari pun gitu, ketika di zaman Rasulullah sebagai pemimpin yang terbaik, gitu ya, tapi beliau juga tidak mampu membentuk atau menjadikan Abu Dzar sebagai pemimpin karena beliau ditakdirkan sebagai follower, karena pada masa itu beliau dipimpin oleh sebaik-baiknya pemimpin yaitu Rasulullah SAW. Nah ini Bu yang menariknya mungkin di kaitannya dengan yang kita bahas sekarang, ya artinya benar bahwa ada kemudian distimulan dengan baik melalui pendidikan, pelatihan dan seterusnya. Tapi kembali lagi bahwa ada satu takdir yang memang yang menjadikan kita itu sebagai pemimpin gitu. Nah mungkin kaitannya dengan pemimpin negara gitu yang memimpin sebuah negara. Ini perlu perlu diperhatikan gitu bagaimana pemimpin-pemimpin negara hendaknya memang dipilih berdasarkan dari kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Ya. Artinya sudah memang adakah secara genetika bahkan kepemimpinan itu, dan sudah cukupkah desain kepemimpinannya sehingga dia layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Begitu Bu mungkin tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali, saya menarik sekali. Bapak dan Ibu, baru-baru ini mungkin Bapak juga ada melihat kepemimpinan Benazir Bhutto. Baru-baru ini Bapak ada membaca Benazir Bhutto. Awalnya saya tidak tahu kalau ternyata Benazir Bhutto itu adalah seorang di Pakistan Perdana Menteri disegani sampai 2 kali terpilih,
kemudian untuk yang kesekian kali beliau karena musuh-musuhnya, rival-rivalnya ini tidak bisa membendung massa, maka pada akhirnya beliau dibunuh. Karena salah satu cara untuk menekan, untuk menyetop pimpinan Benazir Bhutto nya salah adalah dibunuh. Iya. Kenapa? Karena ternyata harisma yang dibawa oleh Benazir Bhutto ini luar biasa. Pertama adalah ayah beliau, ini perbandingan. Ayah beliau itu adalah juga seorang perdana menteri yang dihormati, yang disegani. Kemudian akhirnya juga dibunuh dengan mati gantung, mati gantung ya, dihukum dengan mati gantung dengan tuduhan korupsi yang tidak terbukti. Nah, Benazir Bhutto akhirnya beliau kuliah ke sekolah ke Amsterdam, ke Inggris dan terusnya. Beliau S2, S3-nya itu adalah jurusan politik. Jiwa beliau yang sudah memang dibekali oleh bapaknya sebagai Perdana Menteri yang luar biasa, ini membentuk diri beliau untuk beliau juga akan ingin menjadi seperti bapaknya. Dan kepemimpinan itu sudah terlihat oleh masyarakat pada waktu itu. Maka akhirnya beliau sekolah, dan akhirnya beliau terbentuklah dua kekuatan. Satu tadi adalah karena bawaan dari lahir, karena memang beliau adalah keturunan dari para pemimpin, di lingkungan orang yang menjadi pemimpin. Kemudian beliau kuliah dengan S2, S3, dan seterusnya itu adalah juga di jurusan politik. Akhirnya beliau makan. Maka pada saat beliau tekad, beliau pulang ke negaranya, dan beliau diagung-agungkan oleh masyarakat pada waktu itu, karena karismanya, karena keturunannya juga. Nah, pada akhirnya beliau terpilih 2 kali menjadi Perdana Menteri. Untuk yang kesekian kalinya, masyarakat menginginkan lagi, tapi sudah dianukan oleh rivalnya, akhirnya dibunuh ya. Nah, saya melihat berkaca dari sini bahwa pertama betul kata Pak Lemudi, ini adalah untuk pemimpin besar. Oke, kita sepakat itu. Artinya kalau orang pemimpin besar, memimpin sebuah negara, kayaknya memang ini yang harus dimiliki. Kalaupun misalnya dia tidak punya bakat, tapi minimal dia dididik, dikader, dibina untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang transformasional. Karena wibawa itu bisa dibentuk. Dibentuk dari mana? Dibentuk dari kematangan ilmu. Bijaksana itu bisa dibentuk. Dibentuk dari mana? Karena kematangan ilmu. Orang yang mumpuni. Nah, otomatis pembentukan. Ini yang berkaitan dengan itu. Jadi sangat ini aja. Cuman saya sependapat dengan Pak Abu juga. Artinya saya sependapat dengan Pak Ali juga sependapat, dengan Ibu Lola aja sependapat. Memang seperti itu. Cuman kita tidak melihat bahwa teori ini adalah untuk orang-orang pemimpin besar. Jangan melihat di situ. Kita ini berbicara tentang apa yang dikatakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin. Apabila kita selalu ada perubahan. Pemimpin yang baik, walaupun kita dilahirkan sebagai pemimpin, tapi kalau dia bisa mengadaptasi dengan yang semakin matang, dia akan semakin bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Dia akan semakin bisa memperbanyak kebaikan. Karena apa? Karena kepemimpinan menjadi ledahan itu dia bentuk. Makanya kata Anu, kita ini dilahirkan ada hati, ada dua kalbu ya. Ada hati yang hitam, ada yang putih, gitu kah? Tidak masalah. Nah, ini yang hitam ini kita minimize, tapi yang putih ini kita bentuk terus. Itu akan kita menjadi pemimpin ibu rumah tangga yang bagus, memimpin diri sendiri yang bagus, memimpin anak yang bagus, memimpin masyarakat yang bagus. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau menurut saya, formasional ini, teori-teori yang kita pahami ini kita biarkan saja sekarang demokrasi. Silakan demokrasi membuat seperti itu. Tetapi kita ingat, kita punya diri pribadi, kita punya keluarga, kita punya lembaga pendidikan yang ingin kita kembangkan. Ini yang harus kita pahami. Pemimpin yang punya ilmu, pemimpin yang punya karismatik, pemimpin yang punya kewibawaan, pemimpin yang bisa mengadaptasi dengan keadaan,
dan pemimpin yang bisa melihat masa depan, apa yang akan terjadi, dan apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang transformasional. Otomatis teori ini bisa kita terapkan di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam arti kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya lembaga pendidikan kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa melihat masa depan, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan ini, maka berarti kita akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sementara dunia ini sudah berubah demikian cepat. Yang itu akan bisa mempengaruhi masuk dalam rumah tangga kita, masuk dalam pribadi kita, masuk dalam generasi-generasi muda. Kita lihat misalnya kasus narkoba. Kita lihat lagi kasus-kasus yang lain. Betapa gampangnya orang memasukkan generasi kita, menghancurkan generasi kita. Karena apa? Karena kita tidak punya filter yang kuat. Kalau anak itu dididik dari lembaga yang kuat, kepemimpinan yang bagus, maka otomatis lembaga pendidikan itu akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Dan ini yang akan menjadi filter. Ini yang ingin saya terus terang, ini keluar dari, bukan karena berbicara teori lagi. Karena saya di Kabit berapa tahun di Kementerian Agama itu. Saya melihat dunia lembaga pendidikan baik yang di bawah binaan Kementerian Agama, ini segalanya. Saya melihat betapa lemahnya banyak sebagian besar kepemimpinan ada di sekolah, ada di lembaga-lembaga pendidikan. Mereka berjalan rutinitas. Seolah-olah menganggap bahwa pekerjaan memimpin itu, membawa sekolah itu adalah pekerjaan yang rutin, yang tidak perlu diadaptasi, yang tidak perlu melihat ke depan seperti apa, yang tidak perlu melihat lingkungan seperti apa. Lingkungan ini mengancam atau tidak? Kalau orang yang tidak punya ilmu, dia tidak bisa melihat lingkungan ini mengancam atau tidak terhadap keberadaan sekolahku ini. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa bagaimanapun teori-teori kepemimpinan itu perlu dipahami oleh seorang pemimpin untuk membentuk dirinya menjadi pemimpin yang baik. Kembali tadi, memang setiap orang menjadi pemimpin. Oke, dengan dia memahami diri sebagai pemimpin, teori-teori yang matang, dia akan menjadi pemimpin, dirinya akan menjadi dirinya yang baik. Nah, ini yang makanya nanti ke depan kita akan berbicara lagi, yang relevan itu yang seperti apa. Nah, generasi pemimpin bukan hari ini, tetapi mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi? Situasi sudah berubah. Sementara lembaga pendidikan tidak memberikan bekal apa-apa untuk anak bisa menghadapi masa depan 10 atau 5 tahun ke depan. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga makanya kata orang juga mengatakan, kenapa dulu pada saat reformasi ini digulirkan, banyak para pakar mengatakan, mungkin Bapak juga pernah mendengar, para pakar mengatakan, para orang-orang bijak mengatakan bahwa ternyata pendidikan di Indonesia ini gagal. Gimana ini? Putus. Masih nyambung. Di saya sudah putus, Pak. Masih nyambung. Putus suaranya, Bu. Oh ya, ya masih nyambung. Nah, tadi putus sama sekali hilang gambarnya. Nah, jadi kita tidak ingin meninggalkan generasi-generasi yang saat ini adalah generasi yang tidak siap menghadapi masa depan. Ada 3 hal yang mungkin tidak asing lagi buat kita semua. Apa yang harus kita titipkan kepada anak-anak sekarang? Untuk anak-anak madrasah, aliyah, madrasah sanawiyah, SMA, apa yang harus kita titipkan? Yang tidak asing lagi. Ada 3 hal kan yang sudah biasa kita bicarakan. Dia harus punya kecerdasan minimal 3. Apa itu? Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual.
Ini harus dirumuskan di dalam proses pembelajaran. Ini harus dirumuskan di dalam kurikulum lembaga pendidikan itu. Kalau kita punya kurikulum 2013, kata Pak Abu tadi, dengan pramuka. Pramuka itu adalah sesuatu, kalau kita lihat, itu melatih kita menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu sekarang pramuka itu kita masuki dengan nilai-nilai agama di situ. Berapa hal yang bisa kita dibentuk di pramuka itu, asal itu dirumuskan. Siapa yang bisa merumuskan ini? Kalau pemimpin yang tidak punya visi ke depan, pemimpin yang tidak bisa beradaptasi, dia akan membiarkan pramuka itu berjalan seperti biasa. Tidak ada rumusan apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita sepakat, apa yang disampaikan Pak Ali, Ibu Lula, Pak Abu, itu, tapi kita kembali kepada dunia kita sekarang. Bahwa dunia kita sekarang adalah memimpin lembaga pendidikan. Atau kita sebagai guru dari sebuah lembaga pendidikan. Apa yang harus kita berikan? Kalau kita tadi dilahirkan menjadi pemimpin, gunakan kepemimpinan itu Anda sebagai guru. Buat perencanaan yang matang. Anda mengajar bahasa Inggris, mau jadikan apa bahasa Inggris ini kepada anak-anak? Anda mengajar bahasa Indonesia, mau dijadikan apa anak-anak dengan bahasa Indonesia ini? Itu adalah rumusan kepemimpinan. Nah, disinilah makanya akhirnya kita menuntut bahwa setiap orang, seyogyanya yang kata Pak Alimuddin tadi sudah dibekali dengan nilai-nilai bakat-bakat kepemimpinan, harus dikembangkan dengan teori-teori yang ada. Kalau tidak, kita akan tidak bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Seorang ibu rumah tangga yang dia murni adalah rumah tangga, kita berharap seorang ibu rumah tangga akan membawa anak-anaknya ke dunia yang lebih baik. Tapi karena dia tidak punya ilmu bagaimana dia membangun rumah tangga yang baik, akhir-akhirnya adalah anak-anaknya juga menjadi masalah. Ini membuktikan kembali bahwa dua hal yang harus kita miliki adalah apakah sebagai pribadi yang dibekali dengan kepemimpinan tadi, atau kita sebagai masyarakat, lingkungan masyarakat yang sudah mempunyai kedudukan, yang sudah mempunyai amanah, itu harus kita pelajari dua hal ini. Jadi teori-teori kepemimpinan harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Apalagi, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan, saya tidak berambisi, tetapi ada tawaran dan saya berambisinya kenapa? Karena saya melihat khususnya di madrasah, ini perlu sekali bimbingan-bimbingan yang lebih maksimal. Mudah-mudahan ini akan terbentuk sesuatu yang akan dibentuk oleh kawan-kawan yang ada di kementerian. Saya mungkin kalau bisa dilibatkan, saya akan membawa hal ini ke lain-lain. Oke, Pak, ada yang mau ditambahkan? Yang lain gimana? Kalau Kaseng biasanya ada Ya. tambahan. Kalau Kaseng nih. Jadi yang penting adalah pemimpin itu harus punya strategi, harus punya perencanaan, harus mampu melihat masa depan, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pemimpin siapa? Bukan hanya pemimpin yang besar, tetapi juga adalah pemimpin-pemimpin pada lembaga-lembaga pendidikan dan keluarga. Oke, Pak Lakaseng ada mau disampaikan? Ya, baik. Menyampaikan kepemimpinan dengan ciri-ciri orang yang berhasil, Bu. Ibu, enggak apa-apa, Bu, ya? Oke, silakan. Di beberapa teori disebutkan bahwa ada beberapa ciri orang yang berhasil, ya, termasuk dalam kepemimpinan itu. Yang pertama,
ulet. Jadi kalau orang mau berhasil dia harus ulet. Berarti kalau pemimpin harus ulet berarti Bu ya. Nah, yang kedua, dia harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada saat itu. Nah, contoh yang ini kan perusahaan Nokia dulu yang berhasil dibawa ke pemimpinan itu kemudian mengalami Curang. langsung gagal karena tidak mampu beradaptasi dengan kondisi. Dikalahkan oleh BlackBerry. BlackBerry pun langsung turun, dikalahkan oleh Android karena tidak mampu beradaptasi dengan kondisi konsumen atau pelanggan. Sehingga memang kalau menurut saya apa yang disampaikan teman-teman itu sudah benar. Tetapi memang kalau dalam dunia kepemimpinan itu saya melihatnya dia bukan hanya sekedar teori, ya. Bukan hanya sekedar teori karena di lapangan itu memang luar biasa ya. Antara teori karena kalau menurut saya memang ada yang dari dalam diri seseorang itu, ya, dari sikap-sikap orang itulah yang menentukan. Karena ada yang tidak, ada yang alami dan ada memang yang susah memang karena pembawaannya kalau dalam memimpin. Saya kurang karena diminta sama Ibu untuk berbicara, saya nyumbang saran aja itu saja. Nah, Terima boleh, kasih Pak. Bu Apa-apa. motivasinya dan Bagus. ilmunya sangat bermanfaat buat kami. Bagus, Pak. Silakan yang lain yang mau menyambung. Jadi saya juga berpendapat, Bapak, terakhir, adakah yang bisa menyampaikan bagaimana Islam itu melihat tentang kepemimpinan yang bisa diidentikan dengan transformasional? Saya teringat kepada salah satu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu orang sufi ya, Al-Ghazali. Apa yang dikatakan Pak Laksin tadi, pada pengetahuan itu tidak berlaku teori. Saya ingin mengatakan kepemimpinan yang dibentuk itu bukan hanya kepemimpinan yang dibentuk oleh teori-teori barat atau teori-teori yang kita terima hari ini. Tetapi yang paling penting adalah pembentukan itu juga dibentuk oleh kemapanan kita di dalam beragama, mengamalkan nilai-nilai agama. Semakin orang banyak berdialog dengan Allah, dengan Tuhan, semakin dia punya ilmu, dia punya zikir yang luar biasa dengan Tuhan, maka itu akan mengiringi jiwa kepemimpinannya. Apa yang dikatakan Pak Laksin tadi, bahwa kadang-kadang ada insting yang berbicara. Bapak, saya sudah punya pengalaman dalam hal ini, mohon maaf saya bukan ini, tapi memang punya pengalaman. Kalau diukur, saya ini seorang perempuan yang tidak punya apa-apa, ya. Kemudian dari ilmu saya minim sekali, saya merasakan itu, pengalaman tidak terlalu banyak. Tetapi karena pada waktu itu saya harus ditunjuk memegang sesuatu, ada dua hal yang saya pegang waktu sekaligus, saya tidak punya, tetapi inspirasi itu muncul terus. Inspirasi itu muncul dan bantuan-bantuan itu datang terus. Kenapa? Ternyata karena di awal dari itu saya hanya berdoa. Apa ini? Itu lagi. Di awal penunjukan itu memang saya banyak berdoa. Karena itu apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, bahwa jika Anda ditunjuk memegang satu amanah, pegang amanah itu, kuasai ilmunya. Yang kedua lagi adalah kamu jangan lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah. Kamu bisa lewat zikir,
kamu bisa lewat doa, kamu bisa lewat mengaji, kamu bisa lewat sholat. Ini yang harus dilakukan. Nah, sehingga dengan kemapanan ilmu, kemudian dengan kemapanan agama yang dia miliki, pada satu saat dia berhadapan dengan situasi yang sangat keras, maka ini akan ada bantuan-bantuan itu turun, apa yang harus diambil, kebijakan apa yang harus diambil. Nah ini, jadi pembentukan itu bukan hanya membentuk dari sisi teori-teori yang kita sekarang ini kita pelajari, tetapi juga adalah bagaimana kita membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang religi. Makanya di sini Bapak, mohon maaf, saya tidak sebut, ada salah satu lembaga pendidikan, pada saat dia mentes gurunya akan menerima guru, maka ada satu persyaratan yang tidak boleh dia tidak lakukan. Persyaratannya apa? Anda siap puasa Senin Kemis. Kalau kita pikir secara rasional, kira-kira apa hubungan antara guru mengajar dengan puasa Senin Kemis? Tapi kalau kita lihat secara pendalaman, secara religi dan pengaplikasiannya di lapangan, ternyata jiwa yang bersih, hati yang bersih, itu akan memberikan dampak pada orang itu di dalam sikap dan perilakunya. Termasuk adalah pada saat dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat di mana dia akan menjadi guru untuk menyampaikan kepada murid, dia menjadi pemimpin untuk menjadi bawahan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa diungkapkan. Karena apa? Karena kebersihan hati orang itu. Nah, di sini kata Pak Lakasin tadi, itu yang kadang-kadang tidak bisa kita rasionalkan. Tetapi sebagai orang Islam, kita harus melihat bahwa pembentukan kepemimpinan yang mapan itu adalah kepemimpinan yang juga jiwanya dibentuk oleh nilai-nilai religi. Jadi kalau Bapak menjadi kepala sekolah, Ibu menjadi sekolah, jangan lupa sholat tahmid berdoa. Jadikan lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan yang berkualitas. Siswaku ini siswa yang rajin belajar. Guru-guruku yang punya dedikasi yang tinggi. Itu nilai-nilai religi. Ilmu dimiliki secara teori, dia juga punya kemapanan religi, hubungan terus-menerus dengan Islam. Itu barangkali bahasan saya dari Pak Lakasin tadi. Jadi di akhir memang saya selalu mengaitkan bahwa jangan lupa pembina dari segi religi. Saya menyampaikan kepada mahasiswa S1, Bapak dan Ibu. Ini yang akan memperkuat kepemimpinan di sini. Menyampaikan kepada mahasiswa S1, saya bilang Anda ingin sukses atau tidak? Kalau Anda ingin sukses, saya ada menghimbau, ada himbauan saya kepada kalian. Dia katakan apa Bu? Saya tidak memaksa, tapi kalau ini kalian lakukan, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Pertama apa? Saya bilang bangun sebelum subuh. Jadi ada waktu 10 menit bisa Anda lakukan mengaji apa-apa saja. Bangun sebelum subuh. Pertama. Yang kedua saya katakan lagi adalah Anda harus sholat duha. Yang ketiga lagi adalah Anda harus mengaji. Apakah sesudah subuh, sebelum subuh, atau sesudah maghrib. Hari-hari harus Anda mengaji. Yang ketiga lagi adalah, saya katakan, Anda harus puasa Senin Kemis. Dan Anda harus minta doa kepada orang tua, dan Anda juga belajar pribadi. Kalau ini Anda lakukan, saya yakin 6 bulan Anda lakukan ini, Anda menghadap dengan saya. Apa yang ada perubahan apa? Dengan adanya pembinaan seperti itu. Pendapat enggak kalau saya katakan seperti itu? Pendapat Bu. Itu yang membawa kesuksesan. Oke, ada lagi yang lain? Bu, terakhir kali. Waktu sisa 1 menit. Oh iya. Oh, 1 menit lagi. Malah alam sudah. Oke, nah ini saya berharap kepada Bapak dan Ibu, kenapa teori ini saya munculkan hari ini, sengaja saya munculkan hari ini, saya berharap bahwa
jangan dilihat saya, ada nilai yang harus Bapak Ibu bawa pulang. Walaupun nilainya itu satu saja, kecil sekali, tapi nilai ini dipegang, kemudian Ibu Bapak terapkan pada keseharian kita. Apakah sebagai tugas kepala atau rumah tangga dan seterusnya. Jadikan teori ini sebagai langkah untuk Bapak dan Ibu mengelola diri, mengelola lembaga, mengelola keluarga. Yang kedua lagi adalah untuk kemapanan kepemimpinan, teori kepemimpinan ini juga Bapak harus dibantu dan ini wajib dibina diri kita dengan nilai-nilai religius. Itu karena itu akan memunculkan perilaku yang rendah hati, akan memunculkan perilaku punya jiwa yang bersih, akan memunculkan perilaku yang jujur, akan memunculkan perilaku yang punya komitmen, dan akan memunculkan perilaku yang punya nilai juang yang tinggi.